ishtirakuhu fi bina'il Ka'bah. Jadi ini kita bicarakan malam ini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut kontribusi dalam membangun Ka'bah. Al-Ka'batu awwalu baitin bunya ala ismillah wa li'ibadatillah wa tauhidihi fihi. Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun atas nama Allah dan untuk hamba Allah dan untuk mentauhidkan Allah, itu Ka'bah. Banahu Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi yang membangun Ka'bah adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Falamma wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Sayyidina Ibrahim ba'da an 'ana min harbil asnam wa hadmil ma'abid allati nusibat fiha. Setelah Sayyidina Ibrahim, beliau bersusah payah dalam menghancurkan patung-patung dan menghancurkan sesembahan-sembahan yang diletakkan di Ka'bah dulu, di tempat Ka'bah. Banaha biwahyi min Allah. Sayyidina Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah dari Allah, lewat wahyu Allah. Wa amri lahu bidzalik idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Itulah perintah Allah ke Sayyidina Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Kemudian waqad ta'aradatil Ka'bah ba'da dzalik lil awadi allati awhat bunyanuha wa suddi'at judranuha wa kana min baini hadhihi al-awadi saylu 'arim jur fi Makkah qabla al-bi'tsati bi sanawatin qalilah. Jadi Ka'bah ini ta'aradat ini apa namanya, terkena Ka'bah mengalami banjir saat itu, sempat terjadi banjir sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul setelah beberapa tahun. Itu di umur Rasulullah saat itu umur 25 ya, umur 30. Waktu kemudian itu zada dzalika mutasaddu ajranha wa ta'fi bunyanha falam tajid Quraisy buddan min i'adati tasjidil Ka'bah. Saat itu Quraisy harus, mau tidak mau harus, lam yajid buddan artinya harus, la budda, semestinya saat itu Quraisy untuk mengembalikan, untuk merenov kembali Ka'bah yang sudah mulai rusak. Wa laqad kana ihtiramul Ka'bah ta'zimuha baqiyatan mimma dhalla mahfuzan min syir'ati Ibrahim bainal haram. Salah satu hal yang syariat Sayyidina Ibrahim yang masih tersisa di kalangan Arab saat itu yaitu mengagungkan Ka'bah. Salah satu perkara yang masih dianggap yang masih tersisa dari syariat Sayyidina Ibrahim di kalangan orang Arab. Baru kemudian walaqad syaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qabla al-bi'tsah fi bina'il Ka'bah wa i'adati tashyidiha musyarakatan fa'alah. Rasulullah sudah berikut serta dalam membangun kembali Ka'bah. Falaqad kana yanqul al-hijarah ala katifih. Jadi Rasulullah saat itu sampai ketika membangun Ka'bah kembali, Rasulullah mengangkut batu di pundak. Untuk membangun Ka'bah. Ma bainaha wa bainahu illa izarahu. Yang antara katif tidak ada penghalang dengan batu sama sekali, melainkan cuma izar, kain doang ditaruh. Satu kain doang udah diletakin batu. Berat, tak ada motor dulu, nggak ada ngangkut, jadi harus ngangkut pakai bahu untuk ngangkut batu. Wa kana lahu min al-umr idzaka 35 sanah, 35 tahun fil asah. Menurut pendapat yang kuat dari ahli tarikh, Rasulullah ketika membangun Ka'bah kembali, umur beliau 35 tahun. Umur Rasulullah ketika ikut serta dalam membangun Ka'bah kembali. Rawal Bukhari fi sahih min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiy wal Abbas yanqulan al-hijarah
ketika dibangun Ka'bah, Rasulullah berangkat dan Sayyidina Abbas mengangkut batu. Faqala Abbas lin Nabi. Sayyidina Abbas, Sayyidina Abbas siapa? Ini paman Rasulullah. Sayyidina Abbas paman Rasulullah yang antar Sayyidina Ibni Abbas. Nah, itu berarti siapa? Sepupu Rasulullah. Walaupun umurnya jauh. Sayyidina Ibni Abbas kecil. Ketika Rasul diangkat jadi Rasul, Sayyidina Ibni Abbas masih kecil. Yang kata Sayyidina Aisyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadhuka wa idza ista'anta fasta'in billah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Begitu juga suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas melirik perempuan cantik, itu dilirik Sayyidina Ibnu Abbas, anak kecil. Tapi kemudian Rasulullah pegang kepada, enggak ditegur, jangan. Rasulullah langsung pegang kepala dia, rendahin kepala supaya enggak kelihatan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Abbas lin-Nabi. Saat itu paman Rasulullah berkata ke Rasul, ketika Rasul melihat ngangkat tanpa apa-apa, kosong nih, tangan kosong, beliau berkata, ij'al izaraka ala raqabatik. Wahai Muhammad, letakkan kain di atas raqabah ini, leher. Taruhlah biar tidak mungkin tidak terlalu sakit. Fakharra ila al-ardi wa tumihat 'ainahu ila as-sama' faqala arini izari. Kemudian Rasulullah menunduk, tersungkur ke tanah, menunduknya duduk, wa tumihat 'ainahu ila as-sama', dengan angkat tangan. Mungkin Sayyidina Abbas besar, beliau tinggi. Rasulullah duduk yang ke sini baru dipegang, tolong naruh letakkan izar di leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arini izari fashaddahu alaih. Tolong berikan izarku, itulah kain sarung, fashadda alaih, kemudian diikat di leher. Kemudian walaqad kana lahu atharun kabir fi hal al-mushkilati allati tasabbabat an ikhtilaf al-qaba'il hawla man yastahiqu an yanala sharafa wad' al-hajar al-aswad fi makanihi. Rasulullah punya efek yang besar, itu punya peran yang sangat besar dalam menghilangkan perselisihan yang terjadi di kalangan kabilah Arab saat itu, yang disebabkan oleh perpecahan mereka, berbeda pendapat mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Jadi situ semua kabilah menganggap kabilah saya lebih berhak, kabilah lain menganggap kabilah saya yang paling berhak dalam meletakkan Hajar Aswad kembali. Disitulah yang berperan, yang memiliki peran yang paling besar dalam menghilangkan perselisihan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad khada'a jami'uhum liqtirahi alladhi abdahu hallan lil mushkilah. Maka semua kabilah itu tunduk sepakat ke iktirah. Arti iktirah ini saran, terhadap saran Rasulullah yang dianggap bisa memecahkan permasalahan. Ilman minhum bi annahu al-amin wal mahbub minal jami'. Karena semuanya mereka meyakini bahwa Rasul adalah manusia yang paling amanah dan manusia yang paling dicintai di kalangan semua kabilah. Makanya Rasulullah yang memecahkan permasalahan perselisihan antara kabilah sehingga tidak terjadi peperangan. Inilah kisah singkat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun Ka'bah. Yang harus antum yakini, yang harus diingat, yang bahwa yang pertama yang bangun Ka'bah Sayyidina Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah menghancurkan patung-patung. Kemudian Ka'bah terjadi kehancuran yang insyaallah nanti ke depan akan kita bicarakan tentang tahap-tahap di Ka'bah ini. Karena Ka'bah ini dikisahkan setidaknya ada 4 kali dibangun, kemudian hancur, dibangun lagi, kemudian hancur lagi, dibangun lagi, hancur lagi, sekitar 4 kali. Ini Ka'bah yang sepakat ulama 4 kali. Mungkin selebih dari 4 kali khilaf. Ada 4 kali Ka'bah rok dihancurkan, bangun lagi, hancur, bangun lagi, hancur, bangun lagi. Setidaknya ada 4 kali yang sepakat ulama tentang hancurnya Ka'bah dan dibangun kembali.
Seterlebih dari itu khilaf. Kemudian lanjutkan. Ini nih yang kita bicarakan langsung, bayan ahamma ta'aqab 'ala al-Ka'bah min al-hadmi wal bina. Ini penjelasan tentang yang dialami Ka'bah, baik dihancurkan ataupun dan dibangun kembali. Jadi ini pembahasan tentang Ka'bah, berapa kali pernah dihancurkan dan berapa kali pernah dibangun kembali. Buniyat Ka'bah khilal ad-dahr kulluh 4 marrat biyakin. Ka'bah ini dibangun dalam seumur masa sebanyak 4 kali secara yakin. 4 kali. Kalau 4 kali yakin bahawa Ka'bah dibangun sebanyak 4 kali. Arti ini bukan dibangun kemudian dibangun lagi ditindih, enggak. Dibangun, hancur, dibangun lagi, hancur, dibangun lagi, hancur, dibangun lagi. Jadi setidaknya Ka'bah pernah dibangun dari mulai awal dibangun Ka'bah sampai sekarang sebanyak 4 kali. 4 kali yakin, sedangkan selebih dari 4 kali khilaf. Ammal marratul ula, kali pertama kapan? Fahiya allati qama bi amril bina fiha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama itulah yang dibangun oleh alladzi qama bi amril bina fiha, yang membangun adalah Sayyidina Ibrahim. Kali pertama itulah kali di mana Ka'bah dibangun oleh Sayyidina Ibrahim. Awas ayu'inuhu ibnuhu Ismail, yang dibantu Sayyidina Ibrahim saat itu oleh anak beliau yaitu Sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam. Wadzalika, demikian itu karena istijabatan minhu li amri rabbih, karena itu menjunjung tinggi untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bangun ini yang kali pertama ini untuk adanya di bangunan dibangun oleh Sayyidina Ibrahim sebut dalam Al-Quran, dan dalam hadis. Adapun Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ini kali pertama bangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal marratu tsaniyah. Ada kali yang pertama dalilnya mana bahwa Sayyidina Ibrahim pernah bangun Ka'bah, itu ayat wa idh yarfa'u Ibrahim. Kemudian kali yang kedua, Fahiyya tilka allati banatha Quraisy qabla al-Islam. Itulah yang dibangun oleh Quraisy tadi. Sekitar 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itulah bangun Ka'bah yang dilakukan oleh orang Quraisy tadi yang kita bicarakan tadi. Itu kali kedua. Washtaraka fi bina'iha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berperan ataupun ikut serta dalam membangunnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu sebelumnya yang Ka'bah yang dibangun Sayyidina Ibrahim, ini sekedar maklumat. At-tul bina al-Ka'bah fi sama' 7 dhira' wa tuluha fil ardi 30 dhira' wa 'arduha fil ardi 22 dhira' wa kana bi ghairi saqfin. Ini bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim. Ini dinukil oleh Sayyidina Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi punya kitab beliau Al-Masjid As-Sajid fil Masjid, depan Imam Az-Zarkashi. Jadi beliau menukil dari Sayyidina Imam Al-Azraqi. Sayyidina Ibrahim menjadikan tulu bina'il Ka'bah fi sama'. Jadi panjang Ka'bah kalau di atas itu sepanjang 7 dhira'. 7 dhira'. 7 dhira' dari sini ke sini. Mungkin sekitar 2 dhira' 1 meter. Kira-kira kalau 7 dhira' 1 meter. 3,5 meter. 3,5 meter. Ya, seperti itu. Wa tuluha fil ardi 30 dhira'. Kitab disebutkan Imam Zarkashi, kita I'lam Masajid. I'lam Masajid bi ahkamil masajid. Hukum I'lam memberitahu orang yang sujud tentang hukum-hukum masjid.
Ini tinggi Ka'bah kalau ke atas itu 7 zira. 7 zira 3 meter ya? 3 meter. Jauh 3 meter. Tinggi kan 3 meter. 3 meter. Tinggi ya? Kemudian sedangkan di bawah 30 zira. Dalam juga dalam. 30 zira 15 meter. Wa arduha fil ardi, sedangkan lebarnya, oh salah, maksudnya ini 4 segi. Ka'bah kan 4 segi deh. Itu bangunannya seperti ini. Jadi semakin ke atas semakin kecil. Jadi tinggi itu ibarat misalkan ini Ka'bah, ntar kayak kubus dia kan, kubus. Tinggi itu sebelah sini. Ini ukuran dari sini ke sini tinggi. Ntar yang dari sini ke sini namanya al-arad. Arad artinya lebar. Jadi Ka'bah kalau dia bagian atasnya, kalau bagian atas berapa tadi? 7 zira. 7 zira sekitar 3,5 meter tinggi. Jadi misalkan ini bawah, otomatis ini ntar semakin ke atas semakin kecil. Tuh bangunan semakin kecil. Jadi kayak gini nih, tahu apa? Lucu. Jadi atasnya panjangnya 7 zira. 7 zira. Sedangkan bawahnya panjangnya yang di tanah itu sebanyak berapa tadi? 30 zira. 15 zira, 2 kali lipat. Ya malah seperti ini bangunan panjangnya. Kemudian warduha, sedangkan lebar, kalau lebar di وسبناء الكعبة السماء 7 ذراع وطولها في الأرض 30 ذراع وعرضها في الأرض 22 ذراع 22 ذراع lebarnya. Luas, lebarnya luas. Sekarang ini besar Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini besar. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat ke meter, 2 zira semeter. Dulu itu lebar panjangnya Ka'bah ataupun panjang dari sini ke sini itu sekitar 15 meter. Kemudian di sini ke sini sekitar berapa meter tadi? 22 zira, sekitar 11 meter. Oh, luas. Subhanallah. Wa kanat bighairi saqaf. Dulu yang dibangun Sayyidina Ibrahim tanpa saqaf. Saqaf ini atap lah. Sedangkan Suhaili itu lain beliau. Suhaili menurut beliau panjangnya di atas, bagian atas panjangnya itu 7 zira. 7 zira. Kalau yang tadi berapa? Kalau yang tadi 15, kalau yang bagian atas 15 zira. Tuluha fi sama kana 9 zira. Kalau Suhaili, menurut Suhaili yang bagian atasnya sepanjang 9 zira, sekitar 4 meter lebih. Itu yang dilakukan Sayyidina Ibrahim. Kemudian amal maratul tsaniyah yang dibangun oleh Rasulullah jadi bersama para Arab yang lain. Faja'alu tulaha fi sama 18 zira'an. Jadi bagian atasnya panjang bagian atas itu panjang 18 zira, 9 meter. Atasnya 9 meter. Wa naqasu min tulha fil ardi 6 adra'. Dan mereka mengurangi dari panjang Ka'bah yang bawah, bagian bawahnya sebanyak 6 zira lebih. Sekitar dikurangi 3 meter lah. Kalau tadi berapa meter? 20. Berapa tadi tulnya fil ardi 30 zira dikurangi 6 zira. Tarakuha fil hijr. Mereka membiarkan yang lebih itu dibiarkan di hijr. Ada hijr Ismail di Ka'bah ini sebenarnya. Dasarnya mungkin sampai ke hijr. Jadi Ka'bah sampai ke hijr. Hijr itu masuk dalam Ka'bah. Jadi sekarang dibiarkan itu ke hijr, jadi Ka'bah nggak nempel, nggak kena hijr. Makanya kalau tawaf nggak sah dalam hijr.
Misalkan antum tawaf kan, daripada pusing-pusing lewatin Hijir, udah masuk sini tong jalan sah, itu nggak sah tawaf. Harus lewat Hijir. Itu Hijir kan, Hijir Ismail, itu Ka'bah. Nah, ini Ka'bah kan. Sekarang ini Ka'bah ya, Ka'bah. Ntar ada yang kayak gini nih, kayak apa namanya, yang kau depan. Pernah lihat gambar Ka'bah kan? Itu namanya Hijir Ismail. Jadi kalau dulu itu Ka'bah sampai ke Hijir itu Ka'bah. Kemudian dikurangi dan sebagiannya dibiarkan Hijir. Kemudian wa fi dzalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dikurangi sebagian Ka'bah dijadikan Hijir. Saat itu Rasul berkata, ini diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasul, ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bi jahiliyah la amartu bil bait fahuddima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. Ini kata Rasul ke Sayyidat Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaum kau itu adalah orang Arab sana itu. Kalau bukan karena orang Arab itu hadithu ahdin bi jahiliyah, karena mereka baru-baru masa jahiliyah. Hadithu ahdin artinya baru-baru selesai masa jahiliyah. La amartu bil bait, sungguh aku perintahkan di Ka'bah untuk dihancurkan, kemudian aku masukkan kembali yang dikeluarkan. Kan tadi dikeluarkan yang bagi dasarnya bagian Ka'bah Hijir. Kemudian ketika dibangun oleh Quraisy, sebagian Hijir ini dikeluarkan. Jadi Hijir, Ka'bah kesedikan lagi. Kata Rasul, kalau bukan karena mereka itu kaum jahiliyah, artinya saya pengen menghancurkan Ka'bah kembali, kemudian Hijir dimasukkan, dijadikan bagian Ka'bah kembali seperti halnya di masa Sayyidina Ibrahim. Jadi Rasulullah ada keinginan untuk membangun Ka'bah kembali sesuai dengan di masa Sayyidina Ibrahim. Itu kali yang kedua. Amal maratu tsalitsah, adapun kali yang ketiga, ini ketika di masa Sayyidina di masa pemerintahan Bani Umayyah. Saat itu yang menjadi raja adalah Yazid bin Muawiyah. Ini Yazid ini Saffah. Yazid ini salah satu khalifah yang paling zalim. Walaupun bapaknya Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah sahabat Rasulullah, tapi anaknya Yazid ini zalim, subhanallah. Jadi suatu ketika Yazid zalim, kemudian gubernurnya Hajjaj, lebih zalim lagi, sama itu. Nah, ini di masa Yazid yang terbunuh, terjadi perang Karbala yang dibunuh Sayyidina Husain alaihi rahmatullah. فقد كان عندما احترق البئر زمن يزيد بن معاوية حين غزتها جيوشه من أهل الشام. Jadi ketika dibangun kali ketiga setelah terjadi kebakaran di Ka'bah dikarenakan diperangi oleh ini di masa Yazid bin Muawiyah, disebabkan Ka'bah diperangi oleh tentara Yazid dari ahli Syam. Karena saat itu pemerintahan dasarnya pemerintahan Islam itu ibu kotanya di Madinah. Kemudian di masa Sayyidina Ali dipindahkan ibu kota pemerintahan Islam ke Baghdad, ke Basrah di masa akhir Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu jatuh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali memberikan kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah, baru kemudian dipindahkan ibu kota ke negeri Syam, Damaskus sekarang. Syam, Damaskus. Jadi ibu kota kerajaan Muawiyah Bani Umayyah adalah di Damaskus. Wa khulasa dzalik, kesimpulannya annahum hasaru Abdullah bin Zubair. Di saat itu beliau yang menjadi gubernur, Sayyidina Abdullah bin Zubair, gubernur di Mekah.
gubernur di Mekah. Hasaru Abdullah bin Zubair di Mekah bi qiyadat Al-Husain. Saat itu dipimpin oleh tentara Yazid tadi oleh Husain bin Numair As-Sukuni. Oh, Batukun tu. Sukuni. Bohong Batukun. Sukun. Terjadi di akhir di penghujung tahun 36 Hijriyah. 36 Hijriyah. Jadi setelah meninggal Rasul berapa tahun? Rasul meninggal 13. Ini sekitar 23 tahun setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan tadi bi Amr bin Yazid, karena dia ada perintahan, itu perintah dari Yazid. Wa ramau al-bu' bil manjani, dan mereka saat itu tentara Yazid menghancurkan ataupun melempar Kaabah dengan manjanik. Manjanik bom yang dulu yang pakai ketapel tu. Tuan tu lihat peperangan dulu itu yang pakai ketapel, tarik ramai-ramai dan dibakar di sini itu dan terbakar. Itulah manjanik, bom dulu soalnya nggak ada rudal, nggak ada tank sekarang. Manjanik. Fatahdum wahtarak, akhirnya Kaabah hancur dan terbakar. Kemudian Sayyidina Ibnu Zubair fantadhara hatta qadiman nas al-musim. Sayyidina Ibnu Zubair enggak membiarkan Kaabah dulu walaupun sudah hancur, dibiarkan dulu sampai musim haji. Sampai musim haji orang-orang Islam sudah datang semua ke Mekah, baru saat itu Sayyidina Ibnu Zubair bikin musyawarah dengan manusia. Faqala lahu Ibnu Abbas fastasharahum qailan, giliran manusia sudah berdatangan dari mana-mana, dari jauh, semua muslim sudah kumpul di Makkah saat itu di musim haji. Baru Sayyidina Ibnu Zubair bermusyawarah dengan mereka, ayyuhan nas ashiru alayya fil Ka'bah, wahai manusia saat itu beri pendapat kalian tentang Ka'bah. Tolong kasih pendapat katanya. Saya pengen nyari pendapat yang terbaik tentang apa yang dilakukan di Ka'bah. Anqudha au abni bina'aha au aslih ma wahya minha. Apakah aku hancurkan kemudian aku bangun kembali? Pilihan pertama. Atau uslih ma wahya minha, ataupun aku perbaiki, biarin Ka'bah itu saya perbaiki doang. Jadi pilihan pertama dihancurkan langsung, hancurin rumah dari awal, kemudian bangun kembali. Ataupun sekedar renov. Ini masih yang sisa masih ada, yang kurang-kurang doang ditutupi. Kata beliau. Apa jawaban? Kemudian diusulkan oleh Sayyidina, ini kisah ini diingat, soalnya kau akan antum butuhkan ke depan. Faqala lahu Ibnu Abbas, baru saat itu Sayyidina Ibnu Abbas berpendapat, ara an tuslih ma wahya minha wa tada' baitan aslaman nas alaihi wa ahjaran aslaman nas alaiha. Baru Sayyidina Ibnu Abbas lebih condong ke pilihan yang kedua, renov doang. Ibnu Zubair nggak usah dihancurkan, engkau biarkan biar manusia bisa memberi salam. Wa hajaran aslaman nas alaih, batu-batu masih ada, pakai batu-batu yang bekas, hancurkan tadi, tidak perlu dirusak dan dibangun. Jadi beliau lebih condong ke pendapat yang untuk memperbaiki. Faqala Ibnu Zubair, Sayyidina Ibnu Zubair beliau juga berkata saat itu, lau kana ahadukum, dia berfikir Sayyidina Ibnu Zubair pintar. Kalau misalkan kata beliau ahadukum ihtaraka baituh, kalau misalkan salah satu kalian ini, kata Sayyidina Ibnu Zubair, rumahnya terbakar rumahnya, hancur rumahnya, ma radhi hatta yajiddahu, tidak mungkin dia bakal setuju, enggak mungkin bakal senang kecuali itu rumah diperbaiki dari awal bagus lagi. Tak mungkin sekedar perbaiki yang rusak-rusak. Kalau kita punya uang, kalau rumah kita kebakar, apa yang kita lakukan? Mau renov ataupun perbaiki dikit-dikit atau bagaimana? Atau udah hancurin langsung bangun baru? Kan itu lebih baik kan kalau punya uang. Ini kan ceritanya kalau punya uang. Dia kata Sayyidina Ibnu Zubair, kalau misalkan salah satu dari kita terbakar rumahnya, dia tidak bakal senang sampai yujiddahu, bangun ulang. Yujiddahu artinya jadid, diambil kalimat jadid, membangun ulang, perbaiki, bukan sekedar perbaiki yang kurang-kurang, tidak. Pasti kalau kita rumah kita dibakar, pasti kita maunya kita harus memperbaiki, harus bangun kembali dari awal.
Maka itu rumah kalian, kata Sayyidina Ibnu Zubair. Kalian enggak terima, enggak setuju kalau cuma diperbaiki doang. Enggak harus, kalian maunya kalian cuma pasti harus bangun ulang. Fa kaifa baitu rabbikum? Bagaimana kalau itu yang terjadi di rumah Tuhan kalian? Rumah kalian enggak mau kalian kalau enggak bangun ulang. Ini rumah, kalau rumah Allah dibiarin, enggak boleh. Harus juga diperbaiki, apa namanya? Harus diperbarui itu ya. Harus dibangun ulang. Jadi pendapat Sayyidina Ibnu Zubair, pintar sahabat. Makanya makruh bangun rumah melebihi masjid. Mana sebagian ulama mengatakan haram bangun rumah lebih tinggi dari masjid. Masjid kecil, rumah sini, akhirnya ketutup masjid. Nggak boleh, masjid harus yang paling besar. Bilangin dia punya rumah. Akhirnya kata Sayyidina Ibnu Zubair, inni mustakhirur rabbi thalathan thumma azim ala amri. Aku sudah istikharah ke Allah, kata beliau, salah istikharah selama 3 hari. Thumma azim ala amri. Kemudian aku sudah kuat bertekad untuk melakukan yang aku inginkan, yaitu membangun Ka'bah kembali dari awal. Thumma bashara naqdahu ba'da 3 ayyam. Kemudian beliau menghancurkan Ka'bah kembali setelah 3 hari, hatta balaghu bihil ard, sampai ke tanah. Hancur semua, hilangkan. Menjadi pertanyaan, menghancurkan Ka'bah dosa enggak? Enggak dosa, pengen bangun kembali. Ini bukan menghancurkan Ka'bah, dihilangkan dulu untuk dibangun kembali. Faqama Ibnu Zubair a'midah min hawli wa arkha 'alaiha sutur, thumma bashara fi raf'i bina'i wa zada fil adhra 6 allati qad ukhrijat minhu. Kemudian baru Sayyidina Ibnu Zubair bangun kembali tiang-tiangnya, kemudian warqa 'alaiha sutur yang terjadi di Ka'bah, yang kain itu, kain warna hitam itu sutur. Kemudian thumma basharu fi raf'i bina'i wa zada fihi al-adru' 6. Kemudian Sayyidina Ibnu Zubair kan ada yang sekitar 6 tadi yang udah dikeluarkan, yang tempat hijir. Itu Sayyidina Ibnu Zubair masukkan kembali. Jadi beliau memperluas kembali Ka'bah sesuai dengan yang dibangun Sayyidina Ibrahim, yang dulu sempat dihilangkan oleh orang Arab sana. Ingat kisah Ka'bah. Wa ja'alahu wa zada fi tulihi fi sama' 10 adru'. Dan kemudian beliau menambah panjang yang bagian atasnya, panjangnya beliau nambah lagi sekitar 10 zira', sekitar 5 meter lagi. Lebih panjang boleh. Kalau tadi di masa Arab berapa? Tuluha fi sama' 18 zira'. Kemudian ditambah lagi sebanyak 10 zira'. Jadi 28 zira' sekitar 14 meter. Panjangnya 14 meter. Wa ja'ala lahu babain. Beliau menjadikan 2 pintu di Ka'bah. Ahaduhuma yadkhul minhu wal akhar yakhruj minhu. Ini 2 pintu, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kalau sekarang enggak ada, satu doang sisa sekarang pintu Ka'bah. Kalau di masa Ibnu Zubair, ketika beliau bangun Ka'bah, bikin 2 pintu, seperti halnya yang diinginkan Rasul tadi. Rasul berkeinginan tadi. Kalau bangunnya Rasul, mungkin ini adalah istijabah doa Rasul, keinginan Rasul. Allah ingin hancurkan Ka'bah untuk biar dibom dulu, kemudian dihancurkan, dibangun ulang sesuai dengan yang diharapkan dari Rasul, yakni yang dikeluarkan hijir, yang dikeluarkan Ka'bah, bagian Ka'bah yang dikeluarkan oleh kaum Arab dimasukkan kembali. Kemudian harapan Rasul bikin 2 pintu. Kemudian saat itu memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasul, dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Zubair. Ini pintu, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Wa inna ma jarra'ahu ala idkhal hadhihi ziyadah hadits Aisyah sabiq Rasulullah. Yang membuat wa inna ma jarra'ahu, wa tijarra'ahu, membuat beliau berani. Hal yang membuat beliau Sayyidina Ibnu Zubair membuat beliau sehingga berani untuk memasukkan 6 dirak yang dikeluarkan tadi, itu karena hadis Sayyidina Aisyah yang kita baca tadi. Hadis tentang Rasulullah berkeinginan kalau bisa, kalau bukan karena hal jahiliyah, saya pengen hancurkan Ka'bah kembali, kemudian dibangun kembali, dan yang dikeluarkan tadi dimasukkan, kemudian dibangun 2 pintu. Inilah hadis itu yang membuat
Sayyidina Ibnu Zubair berani untuk memasukkan Hijr ke dalam Ka'bah dan membangun dua pintu. Ini terjadi yang keberapa kali? Dan ketiga. Ingat. Amal maratul rabi'ah, yang kali terakhir, yang keempat, faqad kanat ba'da maqtal Ibnu Zubair, terjadi setelah terbunuh Ibnu Zubair. Rawal Imam Muslim misalnya an Atha annahu lamma qutila Ibnu Zubair kataba al-Hajjaj ila Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj. Ini Hajjaj ni sama Yazid juga. Zalim. Setelah terbunuh Ibnu Zubair, Al-Hajjaj ngirim surat ke Abdul Malik bin Marwan. Ini Hajjaj, bukan beliau gubernur di Makkah. Yang saat itu yang jadi presiden ataupun raja saat itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Yukhbiruhu bidzalik. Hajjaj memberitahu Abdul Malik bin Marwan. Wa yukhbiruhu anna Ibnu Zubair qad wada'a al-bina ala assin nadhara ilaihi al-udul min ahli Makkah. Beliau mengomentari ini Al-Hajjaj ini enggak terima ini tambah sama Sayyidina Ibnu Zubair. Wa anna Ibnu Zubair qad wada'a al-bina ala assin nadhara ilaihi al-udul min ahli Makkah. Jadi beliau di atas fondasi nadhara ilaihi al-udul min ahli Makkah. Al-udul orang yang adil. Jadi wa yukhbiruhu, Al-Hajjaj ini ngasih tahu ke Abdul Malik bahawa Ibnu Zubair meletakkan bangunan Ka'bah di atas fondasi yang sudah dulu ahli Makkah yang adil. Adil ini artinya orang-orang yang saleh. Orang yang saleh sudah melihat bangunan Ibnu Zubair. Faqataba lihi Abdul Malik, kemudian membalas surat Abdul Malik, inna lasna min tatih bi Ibnu Zubair fi syai'. Kita tidak taltih ini artinya mencaci lah bahasa kita sekarang. Tidak berkeinginan untuk mencaci Ibnu Zubair sama sekali, tidak mengurangi derajatnya. Nah, Ibnu Zubair ini sahabat Rasulullah. Amma ma zada fi tuli faqirhu. Ya, yang tambah, kalau yang panjang yang ditambahkan Sayyidina Ibnu Zubair itu biarin. Wa amma ma zada fihi min al-hijr farudduhu ila bina'i. Sedangkan yang diambil dari Hijr maka kembali ke bangunan Ka'bah. Artinya makanya sekarang sesuai yang dilakukan oleh Hajjaj sama siapa tadi yang sekarang Abdul Malik bin Marwan. Wasuddal bab alladhi fatahu. Kemudian pintu disuruh kunci itu. Makanya sekarang cuma sisa satu pintu. Fa naqadahu wa 'adahu ila bina'i. Kemudian dihancurkan Ka'bah di masa siapa tadi? Masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi atas perintah Abdul Malik bin Marwan, dan kemudian dibangun kembali Ka'bah. Makanya Hijr sekarang bagian Hijr, yang dulu bagian di Ka'bah dikeluarkan. Kemudian qalu wa qad azama ar-Rasyid ba'da dzalik. Ini di masa Sayyidina Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Beliau sempat berkeinginan juga untuk menghancurkan Ka'bah kembali dan pengen bangun kembali Ka'bah sesuai dengan bangunan yang dibangun Sayyidina Ibnu Zubair, karena itu keinginan Rasul. Jadi di masa siapa? Di masa Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid enggak setuju, jadi keluarga Rasul enggak mau, dia masuk keluarkan. Nah, beliau berkeinginan menghancurkan kembali dan membangun Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Ibnu Zubair, yaitu bagian Hijr masuk dalam Ka'bah. Faqala lahu Malik bin Anas. Saat itu akhirnya Sayyidina Imam Malik bin Anas, beliau ngasih pendapat ke siapa? Harun ar-Rasyid. Unshidukallah ya Amirul Mu'minin, aku mohon kepada engkau Amirul Mu'minin, alla taj'al hadzal bait mal'abatan lil muluk ba'dak. Jangan sama sekali engkau jadikan Ka'bah ini sebagai permainan, tempat bermain. Entar kamu bangun hancur. Entar datang lagi khalifah setelah kamu, dihancurkan sesuai dengan Hajjaj. Kemudian datang lagi, hancurin lagi. Akhirnya Ka'bah jadi bahan mainan. Jangan sampai kau jadikan ini Ka'bah sebagai mal'abah. Mal'abah ini tempat bermain untuk raja-raja setelah engkau. La yasha ahadun minhum ay yughayyir illa ghayrah. Yang apabila mereka berkeinginan pasti dia diubah. Entar siapa saja yang mau ubah, entar diubah lagi, dihancurkan lagi. Akhirnya jadi Ka'bah
fatadhhab haibatuhu min qulubin nas. Akhirnya wibawa ataupun haibahnya Ka'bah hilang. Haibahnya, sehingga kalian lihat apaan Ka'bah itu dihancurin, rusak, hancur, bangun, rusak, hancur. Nah, sehingga Ka'bah tidak lagi ada rasa haibah wibawa di pandangan manusia. Jadi manusia tidak lagi menganggap itu tempat yang sangat agung di sisi Allah. Ini fasarafahu an ra'yihi fihi. Akhirnya perkataan Sayyidina Sayyidina Malik bin Anas menjadi penyebab yang beliau mikir ulang untuk tidak melakukan hal yang beliau inginkan tadi. Makanya sampai sekarang hijir bagian di luar Ka'bah. Hijir luar Ka'bah. Dan tawaf tidak sah dalam hijir, harus di luar hijir. Ini kenapa? Karena bagian hijir dasarnya adalah bagian dari Ka'bah. Inilah 4 kali yang terjadi dihancurkan dan dibangun kembali Ka'bah.